kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan. Bapa matur nuwun Gusti, terima kasih Tuhan. Selama habis 40 menit kami umat-Mu menyembah, menyenangkan, menyukakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami menikmati juga kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya, bicaralah kepada umat pilihan yang Kau sangat kasihi di siang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua biar kami bisa menangkap pesan-pesan Tuhan di siang hari ini. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Nah, hari ini tema khotbah kita dalam lindungan Allah. Ini bagian pertama. Karena minggu pertama bulan Juni nanti saya akan sampaikan sama dalam lindungan Allah, tapi bagian yang kedua. Nah, ini bicara tentang Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saudara semua pasti udah hafal itu. Nah, tapi kita kan hari ini kita akan bahas karena dari 16 itu ada 7 lah yang paling yang bisa kita belajar, 7 hal, 7 poin. Tapi hari ini karena ada perjamuan kudus kita akan pelajari 3 hal saja. Dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini. Nah, pertama yang akan kita dalami hari ini, saudara terus berdoa dalam hati. Saudara harus lapar dan haus. Ada apa girangan firman Tuhan ini? Saudara harus ada kerinduan, kelaparan untuk mengerti, untuk menangkap pesan-pesan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 tadi sudah kita baca. Tadi pertama sebelum ibadah udah ada suara tentang Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 ini. Tapi tidak ada salahnya kembali kita baca ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya mau kasih tahu struktur daripada Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Mazmur ayat 1 sampai 13 itu yang ngomong, yang bicara itu pemazmur sendiri. Pemazmur sendiri yang bicara. Tapi mulai ayat 14, 15, 16, khususnya mulai ayat 14, itu yang ngomong Tuhan. Yang ngomong Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu mari coba kita dalami. Ini ayat 1 ayat 2 ini bahasa Yunaninya bagaimana ini? Saya coba dalami. Kenapa enggak langsung bahasa Ibrani Pak Urba? Ya, saya kepingin sampaikan kepada saudara yang mendalam tentang bahasa Yunani dari Mazmur 1 ayat 2. Coba kita buka, silakan slide berikutnya. Nah, itu tulisannya yang paling atas. Kita bisa baca kata-kata di atas. Kata-katanya kalau dibaca kayak gini. Ente skepe tau pantokratos. Ente itu artinya di dalam, bukan ente-nya orang Manado. Kalau orang Manado kan ente. Itu di dalam. Nah, tetapi skepe dalam bahasa Yunani itu, kalau skepe itu adalah atap, tudung, tempat berteduh. Saya mau dalami ini tentang skepe ini. Coba next. Nah, kata skepe itu kata benda, artinya itu penudung. Tapi bagi orang Yunani, begitu dengar skepe,
di benak mereka itu di abad pertama. Begitu dengan scape di dalam hatinya, atap rumah ini. Nah, atap rumah kalau masuk rumah saat badai, ada petir, ada hujan lebat. Kalau saudara berada di bawah atap, maka saudara akan aman. Saudara tidak kena hujan, saudara tidak kena petir, dan saudara tidak kepanasan. Dalam hatinya, dalam benaknya orang Yunani abad pertama dengar kata skepe langsung muncul di hatinya kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang muncul dalam hatinya orang Yunani dengar skepe, dia lihat langsung sayap burung. Tahu saudara, kalau ada elang terbang di udara, itu anak-anak burung itu langsung lari berlindung di bawah kepak sayap induknya. Jadi di benak orang Yunani dengar kata skepe, dengar kata kalau kita orang Indonesia naungan, dalam hatinya adalah kepak sayap, ada perlindungan. Dan di situ kalau ada perlindungan di bawah sayap, saya kasih warna begini. Itu artinya anak-anak ayam itu artinya dia dekat sama induknya. Dia dekat sama induknya. Kemudian hangat, pasti hangat. Hangat di bawah kepak sang induk. Dan yang kedua saya mau kasih tahu kepada saudara, itu personal. Itu sangat personal sekali. Jadi saudara dekat dengan Tuhan itu bukan orang GBI, The Lord Vineyard dekat dengan Tuhan. Yang penting secara personal saudara ada di dalam kepak sayapnya Tuhan apa tidak. Jadi enggak kalau di dalam Galatia katakan kita ini adalah keturunan Abraham, maka apa janji Tuhan berlaku bagi kita. Itu enggak kayak gitu. Bagi keturunan Abraham yang berada di bawah sayap, yang berada di bawah atap, gitu. Itu personal sekali, pribadi lepas pribadi. Nah, di benak orang Yunani begitu dengar kata skepe, atau kalau kita Indonesia naungan, di mereka itu langsung mikir gini, di padang gurun. Saudara dengarkan, di padang gurun nggak ada kemah, nggak ada tenda, mati. Tenda itu berbicara, kemah itu berbicara tentang mati hidup di padang gurun. Nah, oleh karena itu bagi orang Yunani kemah, tenda itu artinya Tuhan jadi kemah, Tuhan jadi tenda, tempat dia tinggal. Jadi begitu dia dengar skepe, kalau kita Indonesia dengar naungan, lindungan, maka harus muncul dalam hatimu, dalam hatiku, Tuhan adalah kemah, tempat aku tinggal. Saudara, langsung muncul dalam benakmu ada kata-kata naungan, lindungan dari Tuhan yang maha tinggi, dari Tuhan yang maha kuasa. Dalam hatimu langsung muncul Tuhan adalah kemah, tempat aku tinggal. Harus ada muncul dalam hatimu, dalam hatiku seperti itu. Mari kita belajar lagi lebih dalam. Itu tentang skepe. Sekarang mari kita lihat tentang, next silakan, tentang Pantokratos. Tapi di sini ada tau, Pantokratos, dari yang maha kuasa. Jadi apa artinya Pantokratos itu? Nah, ini gelar, saya coba tulis di sini yang paling kuat
Enggak ada yang lebih kuat daripada yang maha kuasa, yaitu Allahmu dan Allahku. Enggak ada. Satu-satunya yang paling kuat. Nah, saya begini, bahasa Batak ini paling berotot. Itu yang maha kuasa. Dia yang maha kuasa itu, Pantokratos itu, pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Pantokratos itu yang pegang kendali. Bayang, nggak ada yang lain, nggak ada yang lebih kuat dari ini. Nggak ada. Nah, kalau kita gabung kata-kata yang tadi, ente skepe to pantokratos, itu artinya kira-kira gini. Saudara dengarkan. Kamu diam, kamu tinggal, saya tinggal, kita tinggal di bawah tudung, di bawah atap pribadi. Siapa pribadi itu? Yang maha kuasa. Siapa pribadi itu? Yang maha tinggi. Nah, yang pegang semua kendali atas segala-galanya, maka pemazmur itu katakan, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Katakan amin. Nah, sekarang coba kita lebih dalam lagi, coba. Itu dalam bahasa bahasa Yunani. Saya coba kalau bahasa yang lain kayak apa. Saudara nanti mungkin terkejut. Kalau menurut King James Version di Amsal 91 ayat 1 sampai 2 bunyinya begini. He who dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Saya dengar-dengar in the secret place ini di tempat tersembunyi nih, dan ada shall abide under the shadow. Tadi di ibadah saya nggak kelihat under the shadow. Tahu saudara, di bawah bayangan. Masih ingat saudara Petrus yang diurapi, saking banyaknya orang bawa orang sakit di jalan raya. Orang sampai pikir agar biar bayangannya saja menyembuhkan. Jadi kalau jalan itu Petrus yang diurapi. Ada orang diletakkan di atas balai-balai di pinggir jalan, di jalan raya. Bayangannya saja menyembuhkan. Saya waktu lihat, bayangannya saja menyembuhkan. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang berada di tempat yang tersembunyi. Nanti kita pelajari apa arti makna dari the secret place itu. Dulu waktu kita masih di Junction ada ruangan namanya the secret place. Ruang rahasia, bertemu pribadi dengan Tuhan. Hari ini kita bicara tentang itu. Saudara berdoa, minta Roh Kudus, biar Roh Kudus itu membimbing saudara, biar saudara menangkap pesan-pesan Tuhan hari ini. Yang kedua, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Sekarang mari kita lihat in the secret place ini di dalam bahasa Ibrani-nya. Coba kita lihat. Nah, masih dalam bahasa Yunani ya, masih dalam bahasa Yunani. Yang ayat 1 sampai 2 masih bahasa Yunani. Ini tulisannya yang paling di atas, in the secret place itu bacanya apokripos. Arti daripada apokripos itu atau the secret place itu adalah tersembunyi, rahasia, tidak kelihatan. Nah, kata-kata the secret place itu ada bisa kita ketemukan, saya ketemukan dalam satu ayat Mazmur 27 ayat 5. Tapi di sini saya langsung bahasa Indonesia kan. Saudara dengarkan baik-baik ini Mazmur 27 ayat 5 ini. Sebab Ia menyembunyikan aku dalam pondoknya pada hari malapetaka.
Jadi kalau ada malapetaka, dia disembunyikan oleh Tuhan di pondoknya Tuhan. Coba bayangkan itu dampak daripada the secret place itu. Kemudian disebutkan ia melindungi aku di tempat rahasia kemahnya. Nah di sini apokripo itu ini bentuk datif ya, artinya di tempat yang tersembunyi. Sekarang mari kita belajar lebih dalam yang di tempat tersembunyi. Apa maknanya? Silakan. Nah, kenapa? Apa makna secret place ini? Nah, secret place itu tempat tersembunyi, tempat rahasia itu adalah tempat yang tidak diketahui musuh. Iran ternyata beberapa bulan yang lalu ada 3 tempat yang sudah dijatuhkan bom yang bisa sampai ke dalam, dianggap sudah selesai. Ternyata ada Iran punya the secret place, tempat rahasia untuk menyimpan itu nuklirnya, untuk menyimpan pesawat-pesawat. Nggak ada orang tahu, nggak ada orang tahu. Itu tempat yang tidak diketahui musuh. Kalau musuh tidak tahu, ya gimana mau dia memanah kemana? Nggak kena. Kemudian tempat keintiman. Di tempat tersembunyi itu ada keintiman. Tempat yang intim. Nah saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara, tempat intimmu sama Tuhan di mana? Di mana tempat intimmu dengan Tuhan setiap hari? Saya, my secret place itu jam 4 pagi, every day. Sekarang ini saya tambah sore. Sore kadang-kadang karena terlambat dari sana itu jamnya bisa berubah-ubah. Jam 5, jam 6, jam 7. Di situ tempat secret place saya dengan Tuhan. Bikin saya intim dengan Tuhan di situ. Di sini tadi waktu Mega udah begini, saya sudah nunduk begini, membuat saya begini, malu sama Pak Stephen. Nanti Pak Stephen pikir ini Pak Purubanda lebay banget. Tapi di tempat secret place, di dalam kamarmu, engkau menangis enggak ada orang lihat. Engkau berteriak, engkau dengan suara keras berterima kasih sama Tuhan. Engkau bisa lakukan di tempat rahasia. Dan saya sering nikmati itu. Kayak hari Rabu yang lalu. Udah selesai doa jam 4 sampai jam 5. Ternyata enggak selesai. Enggak selesai. Kenapa? Saya udah mau selesai. Karena harus nyiapin sarapan untuk istri. Ya suami yang baik kan harus begitu kan. Tapi enggak. Karena air mata masih bercucuran. Hari Rabu yang lalu bercucuran. Tahu saudara, enggak selesai di situ. Meraung, menjerit kayak anak kecil. Itu bisa dilakukan di secret place, di tempat tersembunyi yang istri yang nggak lihat, anak nggak lihat, jemaat tidak lihat, hanya saya dengan Tuhan saja berdua. Dan hati saya senangnya luar biasa. Karena air mata saya keluar dan saya bisa berteriak, menggaung. Air mata bukan karena air mata susah, tapi air mata karena bahagia. Saya punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang sabar. Bapa yang peduli. Sekalipun kita tidak sabar, sekalipun kita tidak peduli, tapi dia terus pantau engkau dan saya. Salah, dia tegur. Kita jalan yang benar lagi, salah lagi, dia tegur berkali-kali. Jadi saya bilang, terima kasih Tuhan, matur nuwun Tuhan.
Kapan itu bisa dilakukan? In the secret place, di tempat rahasia. Sekarang di mana tempat rahasiamu? Kita masing-masing. Karena berhubungan dengan Tuhan itu personal. Personal, relasi. Punyakah engkau relasi dengan Tuhan? Yuk datang ke gereja. Yes, tapi secara individu. Personally. Do you have relationship, good relationship with God? Coba tanya dalam hatimu masing-masing. Dan itu saudara bisa temukan in the secret place. Tempat yang aman karena tertutup. Bukan sembunyi karena takut. Adam sembunyi karena takut. Ini di secret place ini, di tempat tersembunyi ini. Kenapa? Karena kita dijaga. Saudara dan saya dijaga. Kemudian berikutnya. Next. Jadi kalau digabung. Itu kira-kira bacanya gini. En apokripo to hipsisto. Artinya. Kamu tinggal. Saya tinggal. Kita tinggal. Menetap di ruang rahasia milik Maha Tinggi. Tempat yang musuh tidak bisa temukan. Hanya kamu dan Tuhan saja yang tahu. Di dalam kamarmu hanya engkau dan Tuhan saja yang tahu. Itu milik rahasia yang maha tinggi, yang maha kuasa. Dan di tempat itu paling dekat dengan hadirat Tuhan. Saya selalu kalau berada di secret place, di tempat rahasia itu, rasanya dekat sekali dengan hadirat Tuhan. Rasanya ngomong itu pelan dengan Tuhan gitu enak. Ada kalanya meraung, ada kalanya air mata mengalir, ada kalanya meraung, ada kalanya suara lembut. Karena dia dekat, karena kita di dalam hadiratnya. Hanya ngomong pelan, dekat. Kemudian dijaga ketat. Kenapa kita dijaga ketat di tempat di secret place? Karena saudara kita berharga di hadapan Tuhan. Saudara paling berharga di hadapan Tuhan. Makanya saudara dipanggil, dipilih. Dari 286 juta di negeri ini, kita yang ada di ruangan ini 400 barangkali ini. Saudara semuanya berharga di hadapan Tuhan. Next, coba berikutnya kita belajar lagi. Jadi di dalam lembaga Alkitab Indonesia itu naungan itu lindungan itu ditulis lindungan, terjemahannya lindungan. Tapi tadi kita baca di King James Version itu secret place. Tetapi kalau kita baca lagi di NIV itu diterjemahkan shelter. In the secret place, shelter itu hampir sama, di tempat tersembunyi. Cuman sorotannya berbeda. Lindungan itu, lindungan yang maha tinggi. Itu hasil akhirnya aman. Orang yang di dalam lindungan yang maha tinggi hasilnya aman. Tapi di secret place itu caranya aman. Kenapa? Yaitu dengan disembunyikan. Saudara, nanti kita akan sampai di belakang. Saudara kalau ada malapetaka apa, saudara disembunyikan. Wih, artinya gak kena. Kenapa? Karena saudara disembunyikan. Nanti kita sampai ke sana. Sekarang next. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Penjagaan malaikat. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Nah, mari kita lihat bagaimana bahasa Ibraninya. Mazmur 91, 11 ayat 12 ini. Next. Nah, itu ditulis bahasa Ibraninya yang paling atas. Membacanya kira-kira dari mulut kita
akan keluar kata-kata kayak gini. Ki malakau yet safeh lah lis marka bekol dera keka. Nah artinya ini saya udah tulis gini nih. Ki itu sebab karena malakau itu malaikat dari malah, dari kata malah, utusan dari sang raja. Yet safeh itu ia akan memerintah, memberi perintah. Lah itu kepadamu, bagimu. Lis marka itu menjagamu, dari kata samar. Nah, kalau dilihat samar artinya bukan hanya menjaga tapi mengawal, memagari. Bekol dera keka itu di segala jalanmu. Jadi kalau digabung maka kira-kira artinya begini. Sebab malaikat-malaikatnya ia perintahkan bagimu untuk menjagamu, untuk mengawalmu, untuk memagarimu di seluruh jalanmu. Jadi kalau saudara keluar dari rumah, saudara tidak sendirian. Ada yang menjaga saudara, malaikat Tuhan. Coba kita belajar lebih dalam lagi, coba. Next. Jadi arti Mazmur 91 ayat 1 ini bagi bangsa Israel. Kita ini kan juga Israel rohani. Saudara dengarkan baik-baik. Itu janji penyertaan di perjalanan. Saudara mau berjalan kemana, bisnis kemana. Ini janji penyertaan. Kalau pada saat perang, sekarang ini perang dagang. Di saat saudara perang dagang ada penyertaan dari Tuhan. Di mana? Di segala jalanmu. Bekol derakeka. Jadi ayat ini, kamu jalan, kita jalan, gereja ini jalan, tidak sendirian. Ini kalau ngomongnya sudah pelan ini artinya mulai di hadirat Tuhan ini. Saudara jalan kemanapun, saudara tidak sendirian. Karena Tuhan perintahkan malaikatnya berjalan di depan saudara. Ini kalau udah bicara di depan hadirat Tuhan ini, pelan. Kemanapun setelah saudara dengar firman Tuhan ini, saudara dengar ini. Kemanapun saudara pergi keluar dari rumah, mulai rapat, meeting, apapun, saudara tidak sendirian. Saudara tidak sendirian. Ada malaikat yang mengawal, yang menjaga, yang memagari. Ingat Keluaran 23:20, bisa ditampilkan Keluaran 23:20? Oh, di saya ada sudah saya tulis. Bisa ya? Oh, bisa. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan. Dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi luar biasa saudara. Sekarang mari kita terus slide berikutnya. Terus next yang kedua. Jadi tadi yang pertama perjanjian penyertaan dalam perjalanan. Sekarang malaikat itu utusan. Malah itu berasal dari kata malah. Malah itu artinya utusan yang bawa otoritas dari raja. Itu malah. Samar yang ketiga, dijaga seperti harta. Samar dipakai di bilangan 6 ayat 24. Ini penjagaan aktif. Dipagari, dikawal, diawasi selama 24 jam. Bisa ditampilkan bilangan 6 ayat 24. Tapi karena waktu 10 menit lagi nggak usah. Oke. Kita langsung aja berikutnya. Ya, contohnya Pak Purba di mana malaikat yang diutus oleh Tuhan itu. Salah satu saya ketemu di Daniel 6 ayat 23, Daniel di gua singa. Saudara tahu, ini orang ini nggak boleh nyebut nama Allahnya, nggak boleh. Tapi Daniel ini ya 3 kali sehari dia
menyembah Allahnya dia. Nah ketahuan dimasukkan ke dalam gua singa. Singanya di situ, singa yang bulunya besar, yang gede-gede, yang lapar itu, dimasukkan dia ke situ. Tapi tahu saudara, Tuhan kirimkan malaikatnya sehingga mulut singa itu terkaduk gini. Mau nerekam, mau makan, Daniel nggak bisa karena malaikat Tuhan mengkatupkan mulutnya singa itu. Bayangin ada di gua singa yang lapar, singanya nggak bisa mangap, singanya nggak bisa nerekam. Coba kenapa? Karena ada malaikat Tuhan di situ. Itu satu. Yang kedua, Sadrah, Mesakh, Abednego. Saudara juga Sadrah, Mesakh, Abednego ini mereka disuruh nyembah patungnya Nebukadnezar, nggak mau. Ya sudah marah ini si Nebukadnezar ini. Akhirnya suruh dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala dan diminta, nyalakan 7 kali lebih panas dari biasanya. Tahu saudara, orang yang melemparkan Sadrah, Mesakh, Abednego ke perapian itu, yang melemparkannya mati. Yang dilemparkan masuk ke perapian menyala-nyala 7 kali lebih panas itu, rambutnya saja nggak kebakar, bajunya juga nggak kebakar. Coba. Dan Nebukadnezar ngomong sama orang-orangnya, di dalam kan yang kita lemparkan hanya 3 orang. Itu kok ada 4 orang. Kayaknya ada dewa satu itu. Siapa dewa itu? Malaikat, utusan sang raja. Wow. Nah, saya waktu belajar firman Tuhan ini, kira-kira orang yang bisa dikirimin malaikat menyertai dia itu kayak apa? Coba, next, coba. Janji malaikat itu, janji firman Tuhan ayat 11 ini berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang yang yang tinggal di tempat tersembunyi, in the secret place. Jadi ternyata itu berlaku bagi orang yang setiap hari berada di tempat rahasia, hanya berdua dengan Tuhan. Kepada orang ini, kalau ada malapetaka, kalau ada kesusahan, kalau ada persoalan, ada apa saja di dunia ini, Tuhan mengirimkan malaikatnya. Wow. Terus siapa lagi? Adalah orang yang berada di bawah atap rumah. Orang yang berada di kemahnya Tuhan. Nah, saudara berada di bawah atapnya Tuhan apa tidak? Saudara berada di bawah kepak sayapnya Tuhan. Nah, kepak sayap besok ayat 4 itu awal Juni akan kita sampaikan. Saudara ada berada di situ apa enggak? Nah, dan ini nanti ayat sampai 14. Dan apakah saudara melekat kepada Tuhan? Safak. Orang yang safak kepada Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan. Yang gak mau pisah. Yang gak mau apapun terjadi, orang itu mau safak. Mau melekat kepada Tuhan saja. Kepada orang-orang ini. Kalau ada masalah, Tuhan akan kirimkan malaikat menjaga mereka. Wow, keren banget, keren banget. Oke, next, sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Tapi hari ini kan ibadah kedua bisa nambah-nambah dikit lah. Yang ketiga, hatinya melekat kepadaku. Sungguh, ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Sekarang saya ulangi sebelum ini. Tadi di awal saya sudah kasih tahu. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 13 itu yang ngomong itu adalah pemazmur. Tapi mulai ayat 14 ini yang ngomong itu Tuhan sendiri. Nah, Tuhan itu ngomong apa? Tuhan itu ngomong gini, sungguh kata Tuhan nih, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, maka aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Jadi tadi kalau kita bilang tadi mujizat masih ada, mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan berlaku atasmu ini. Nah, coba kita pelajari mendalam kata melekat ini dalam bahasa Ibrani. Coba kita lihat. Sehingga bisa tahu, oh dalam sekali. Nah, kalimat lengkap dari 14 bahasa Ibrani di atas itu, tapi bacanya kira-kira gini. Kivi casak wal aveletehu asa gefehu kiyadasemi. Kata kunci di sini sadak, melekat. Kata kunci di ayat ini melekat. Nah, kata kuncinya sadak, melekat, terikat, terpaut, rindu dengan hasrat. Cinta yang lengket. Siapa yang cintanya lengket dengan Tuhan? Setia karena tertarik. Masa enggak tertarik? Kita yang dulu terhilang sekarang dipanggil. Orang yang hilang sekarang diselamatkan. Masa saudara enggak tertarik kepada pribadi itu? Yang dulu hidupnya ugal-ugalan, ditangkap oleh Tuhan jadi miliknya. Masa saudara enggak tertarik kepada pribadi itu? Nah, kalau saudara udah tertarik kepada pribadi itu, maka saudara akan mengikatkan diri dengan dia. Apa kata dia, saudara pasti ikutin. Karena saudara sudah tertarik. Siapa yang tertarik saudara sekarang jadi orang Kristen? Angkat tangan. Wah, ada yang tidak tertarik ini. Saya ulangi. Di ruangan ini siapa yang tertarik kepada Tuhan setelah dia dipanggil menjadi miliknya? Angkat tangan. Ada yang hanya gini nih, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya tertarik benar. Kalau saya dulu jadi tidak anak Tuhan, nggak tahu jadi kayak apa. Saya tertarik benar. Nah, karena tertarik saya mengikatkan diri dengan dia. Nah, sudah mengikatkan diri, lengket seperti soldir. Tahu saudara soldir? Itu kalau soldir tanya Pak Untung. Jadi ada besi begini, disoldir, dilas. Masih bisa pisah enggak? Enggak bisa pisah. Jadi saudara harus begitu, apapun terjadi jangan pisah sama Tuhan. Jangan mentang-mentang gembala lewat enggak nyalami, pindah gereja. Jangan. Harus sudah disoldir. Kalau saudara mau tahu lebih dalam lagi tentang soldir, ada Pak Untung di sini. Tanya, gimana kalau ini besi disoldir, itu nempel. Nah, kayak begitu. Nah, jadi kalau digabung itu hati yang sudah klik, udah cocok benar ini, sudah nempel, sudah tidak mau lagi lepas. Ada unsur emosi, aduh dengan Tuhan itu. Ada kehendak, ada kesetiaan. Seperti dua logam dilas jadi satu. Oke, next. Nah, tadi saya sampaikan pemazmur ngomong tentang Tuhan ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13 kan dia akan menyertai, dia akan melindungi, dia akan begini-begini. Tapi ayat 14 dengarkan baik-baik. Tiba-tiba Tuhan sendiri yang ngomong. Setelah ayat 1 sampai 13 pemazmur yang ngomong, sekarang Tuhan yang ngomong. Apa kata Tuhan? Sebab dia kasak. Bahasa Ibrani kasak. Melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Maka aku akan membentenginya. Jadi kata kunci di ayat 14 ini melekat. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara melekat dengan Tuhan atau tidak? Kalau saudara melekat dengan Tuhan, kasak dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya. Next. Nah, jadi ada dua janji Tuhan di ayat 11, di ayat 14 ini. Avele tehu, aku akan meluputkan dia. Itu dari kata palat, menarik keluar dari bahaya. Coba ini lebih dalam bahasa Ibrani ini coba. Palat. Palat itu kalau ada orang dalam dalam bahaya, ditarik dia dari bahaya itu. Coba. Avele tehu.
Terus kalau ada orang Palat itu menyelamatkan orang dari maut. Jadi kalau ada maut, maka Palat artinya diselamatkan dari maut itu. Itu betapa dalamnya Afelet Tehu itu. Yang kedua, Asa Gefehu, aku akan membentengi di tempat yang tinggi. Kata Sagaf, menaruh di benteng yang tidak terjangkau musuh. Aman, sobat. Syaratnya nggak banyak-banyak. Kifi Cashak, karena dia melekat kepadaku. Next. Nah, konteks ini dengan bangsa Israel itu covenant. Nah, judul tema kita selama setahun ini kan covenant. Jadi bahasa cinta perjanjian kasak itu, melekat itu covenant. Coba kita baca Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dan bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikirkannya kepada nenek moyangmu. Ini covenant. Jadi apa yang dia udah katakan, aku akan membentengmu, aku akan melindungimu. Gak ada orang bisa merubah. Karena yang ngomong itu yang maha kuasa, yang ngomong itu yang maha tinggi. Gak ada orang bisa merubah. Next, waktunya udah habis, puji Tuhan. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara sedikit agak tahan diri. Coba tampilkan foto pertama. Ya, foto. Nah gini, saya pendahuluan saya cerita kepada saudara. Senin, bukan Senin yang lalu, Senin yang sebelumnya, 2 minggu yang lalu artinya. Anak saya itu Iman kembali ke Indonesia. Karena banyak yang diurus, tapi dia tetap bekerja. Work from home, tapi work from home mereka ya pakai Zoom. Bisa ngelihat, bahkan waktu dia rapat hari Seninnya itu, mana bapakmu? Atau Pak saya Iman datang ke sana, ini bapak saya. Nah, mana mamamunya? Ini mama saya. Mereka rapat kayak seperti begitu, pakai Zoom. Dia datang hari Minggu malam. Di Terminal 3 saya jemput. Saya bawa supir dari Bukit Dasam, ngantar ke Terminal 3 jemput. Tapi kan nunggu juga lama sampai di rumah. Udah sampai di rumah pingin makan yang kuah-kuah panas. Kita pesan keluar udah malam jam 10 lama baru datang. Kita ngomong-ngomong, pendek cerita jam 12:30 lah baru tidur. Tapi karena saya sudah habit kebiasaan jam 3.45 bangun karena jam 4 berdoa, artinya tidur itu hanya 2 jam. Dan begitu kita tempat tidur kan langsung tidur kan enggak. Nah, hari Seninnya dia rapat jam 10. Dia rapat pakai Zoom. Pak, aku pingin empek-empek. Wah, saya tahu empek-empek di seberangnya rumah sakit Eka itu enak. Kenari, empek kenari, paling terkenal di BSD sini. Saya mau beli ke sana. Jangan Pak, nggak usah Pak. Aku pesan bisa online kok. Tapi saya pikir kan ada cukanya. Nanti kalau cuka dikasihkan apa, terlalu sayang sama anak. Udah Papa berangkat aja. Saya berangkat pergi ke sana, saya pesan ini. Dia udah tuliskan ini aja pesan Pak. Udah pesan bayar, nunggu kan dia baru bikin. Waktu nunggu itu di meja makan saya ketidur. Lelap. Apa ngorok apa enggak saya enggak tahu. Tapi ketidur bener. Jadi micro sleep. Lelap bener. Pak udah selesai. Wah udah selesai. Kemudian dia ikut ngantar ke mobil. Karena agak banyak, saya bawa ke mobil. Pulang saya ke rumah sampai di Taman Giri Loka. Tapi kebetulan ada salah satu rumah saya baru dihuni oleh Miss Mitchell dari London, dari orang Inggris. Sedikit rodo rewel, macam-macam permintaannya. Saya pikir lewat sana dulu lah. Jadi saya nggak langsung ke rumah, lewat sana dulu.
lewat sana. Saya lihat kiri kanan semua saya lihat. Tapi sampai di sini saya micro sleep. Waktu ketidur itu nggak tahu apa kaki kanan ini keinjak lebih kencang, sehingga saudara bayangin ini. Di komplek kan kecepatan biasanya hanya 15-20 km per jam lah paling cepat. Tapi kok bisa pohon rebah dihantam oleh mobil saya itu. Saya sendiri nyetir. Pohon rebah, satu ketinggal di sini cabangnya, satu ke bawah sampai ke sana. Sampai di sana terbalik mobilnya. Jam 11-an pagi hari Senin. Waktu saya sadar, di mana saya ini? Saya lihat empek-empek itu udah bertebaran. Di mana saya ini? Wah, ini kok di sini kok jadi di bawah gitu. Nah, mau saya buka pintu sini nggak bisa, saya buka pintu sini bisa. Nah itu jangan foto ini dulu, foto yang tadi. Saya keluar dari pintu ini, belum ada orang. Baru datang setelah itu tukang taman yang ini Pak Johan, rumah Pak Johan ini. Rumah Pak Johan ini tukang tamannya datang. Nah, baru munculkan foto yang tadi coba. Ini tukang tamannya Pak Johan nih. Kami berdua ini. Saudara lihat kepala mobil itu kayak apa? Radiatornya pecah, makanya minyak semua ke bawah itu. Kompresornya totally hancur. Setelah ini saya nggak tahu, ketua RW datang. Coba, nggak tahu ketua RW. Gimana ini Pak Urban? Gimana anaknya? Malahan nanya anak saya. Karena baru beberapa bulan yang lalu ketemu dengan dia, minta izin bikin surat mau surat keterangan bahwa anak saya masih jejaka. Itu yang ditanya. Tapi ini Pak Purba ini. Saya bilang, ini mobil Pak Purba. Saya bilang, iya Pak. Loh. Nah langsung dipanggil dokter dari RIS di kompleks saya itu kan banyak dokter, langsung dipanggil. Datang dokternya lihat, ini nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya Bapak cek CT scan sama pakai di ronsen lah. Udah gini. Nah coba foto berikutnya lagi coba. Nah sebentar sini, ini bisa di close up nggak di sini ya? Itu saya mau kasih tahu kepada saudara, radiator, kompresor, sama roda sini apa namanya ini? Gardan atau apa ya? Patah itu. Patah. Nah yang tapi puji Tuhannya, selesai semua ini udah mobil bawa ini nih, patah itu kalau dibesarin lagi. Tuh. Yang nggak ada ininya kita ya. Itu patah. Ini ban 1, ban 2 depan ini, tengah-tengahnya ini patah. Nah tapi puji Tuhan, sore hari saya dibawa sehari ke Eka, CT scan 10 menit, tor di ronsen, semuanya baik. Saya tunjukkan foto ini ke dokternya, dia nggak percaya. Nggak percaya. Kayak gini. Ada di dalam ruangan seseorang yang tiap jam 4 pagi berada di hadirat Tuhan in the secret place. Nggak ada apa-apa. Saudara bayangin itu. Jadi firman Tuhan ini ya ada namanya. Mobil rusak ini tuh. Hari Rabu saya ketemu sama Pak Stephen 2 hari setelahnya. Kan hari Senin kejadian, Rabu ketemu. Kita minum bersama-sama Pak Asyong bertiga, saya sampaikan mereka.
Saya terusin dikit lagi. Ini ibadah yang kedua, nggak apa-apa ya. Jadi setelah ulangan tadi coba, covenant. Tuhan dulu yang kasak melekat kepada bangsa Israel. Tuhan yang duluan melekat hatinya, terpikat hatinya ke bangsa Israel. Maka di Mazmur 91 ini Tuhan minta bangsa Israel itu melekat hatinya kepada Dia. Hari ini Tuhan sudah lebih dahulu melekat, terpikat dengan saudara, sehingga saudara dipanggil menjadi anaknya, menjadi umat pilihannya, saudara menjadi anak Allah. Karena dia terpikat, karena dia melekat dengan saudara. Sekarang di Mazmur 91 ayat 14 ini, sekarang dia minta kepadamu, kepadaku, untuk kasak melekat kepada Dia. Jangan mau sedikit pun terpisah dari Dia. At any time. Melekat dengan Dia terus. Jangan gara-gara sedikit sepele saja langsung ngambek. Jangan, melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Nah, terus ada tadi, nah gini, masih ada yang kedua padang gurun, satu lagi. Hari ini kita agak terlambat dikit ya. Konteks yang kedua di padang gurun. Haleluya. Israel itu hidup dikelilingi musuh, wabah, pedang, panah. Itu di ayat 5 sampai 6 kita udah baca. Tetapi ayat 14 untuk yang kasak, yang melekat, Tuhan katakan, aku sendiri akan turun tangan, aku palat, tarik keluar kamu dari lubang, taruh keluar kamu dari malapetaka. Aku sagaf, taruh kamu di tempat tinggi yang panah tidak sampai. Nah, saudara lihat Daud. Karena Daud itu melekat dengan Tuhan. Saudara nanti bisa baca di 1 Samuel 23 ayat 14. Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Dikejar-kejar. Dia berlindung di tempat-tempat perlindungan di padang gurun. Dikejar kemana-mana. Udah ada masukan, ada di sana. Kejar ke situ, ada dikejar. Tapi selalu luput. Kenapa? Karena hatinya Daud melekat dengan Tuhan. Hati Daud itu melekat dengan Tuhan. Masa di negara sebesar itu, tentara sebanyak itu, nggak bisa ketemu sama Saul, sama Daud, mau dibunuh oleh Saul. Karena hatinya melekat sama Tuhan, dia diluputkan. Wah, saya waktu baca 1 Samuel 23 saya baca ulang. Itu kan di gurun Sif itu. Dia sembunyi di tempat persembunyian. Dan saya yakin di tempat persembunyian itu Daud dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Sehingga dia diluputkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di beres 1. Jadi buat Israel dulu sama kita sekarang. Dengarkan ini. Itu untuk Israel dulu, sekarang untuk kita sekarang. Dengarkan ini. Ini takut saya muncul di benak, saya tulis. Takut saya kalau nggak tulis lupa. Nah, dengarkan. Sebab kepadaku dia sudah lengket dan tidak mau lepas. Nah, ini dari segi Tuhan nih. Karena sebab kepadaku dia sudah lengket dan tidak mau lepas. Kalau itu kondisi hatimu, itu kondisi hati kita, kita mau melekat dan gak mau lepas dengan Tuhan apapun yang terjadi, maka Tuhan sendiri yang pasang badan. Aku akan culik dia keluar dari bahaya. Aku akan taruh dia di bentengku yang tinggi. Tidak ada syarat yang lain, tidak disuruh sempurna. Saudara dan saya tidak diminta sangat sempurna. Cuman satu diminta kepada saudara dan saya, sasak, melekat dengan dia.
melekat dengan dia. Dan melekat dengan dia itu di mana saudara bisa peroleh? In the secret place. Di tempat tersendiri, hanya engkau dan Tuhan saja berdua. Karena tadi saya udah bilang, saya sering kali di sini udah puji-pujian kayak tadi Mega udah begini, saya udah mau begini tuh. Tapi takut saya pasti penuh, wah ini kok lebih banget. Enggak jadi saya. Tapi in the secret place, begitu Tuhan saudara gerakkan, saudara meraung, saudara nangis, saudara mau nari, mau apa. Kalau itu hatimu, engkau melekat dengan dia terus, maka engkau akan diluputkan. Benar, ini saya tulis. Kivi casak wa aveletehu, sebab kepadaku dia melekat, maka aku akan meluputkannya. Ini suara Tuhan kepada saudara dan saya. Ini suara Tuhan kepada saudara dan saya. Kivi casak wa veletehu, sebab kepadaku dia melekat, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengi dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dia lihat hati yang casak. Ternyata Tuhan itu lihat hati yang casak, hati yang melekat, yang nempel, yang gak mau pisah dengan dia. Ternyata begitu. Maka dia jawab, dia 15-16, aku nggak baca lengkap tapi kira-kira isinya kayak gini. Aku tarik kamu keluar, aku bentengi kamu di tempat tinggi. Kalau kamu berseru, aku jawab. Aku sertai dalam kesesakan, aku panjangkan umurmu, aku perlihatkan keselamatan daripadaku. Tidak ada yang bisa batalkan janji ini, karena ini janji Tuhan. Ini namanya covenant itu. Jadi mari melekat dengan dia. Jangan gampang-gampang sedikit saja langsung, waduh emangnya gereja ini aja. Jangan kasih. Saudara terus melekat dengan Tuhan. Karena ke depan ini dunia tambah sulit. Jadi kalau saudara tidak casak dengan Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan. Coba, kemarin sudah $1.17.350. Ngeri. Bagaimana kalau 20.000 sekarang, makan dikit aja mahal. Akan ke depan kayak begini. Tapi kalau saudara kita semua di sini casak melekat dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi engkau diluputkan. Kayak saya tadi coba nggak mungkin lah. Gardannya saja patah. Nggak mungkin. Semuanya hancur. Tapi karena melekat dengan Tuhan di tempat tersembunyi. Saya juga nggak bisa bayangkan gimana kok bisa. Saya juga nggak tahu. Gimana kok bisa ya, kok begini ya. Saya juga nggak tahu. Ya kita banyak nggak tahu tentang firman Tuhan. Tentang kuasa Tuhan, apapun Tuhan bisa bikin. Saudara mau dibentengi? Saudara mau dilindungi ke depan ini? Usahamu mau dilindungi? Kesehatanmu mau dipagari? Anak cucumu mau dipagari oleh Tuhan? Usahamu yang ke depan ini tambah sulit mau dijaga oleh Tuhan? Melekat dengan dia. Melekat dengan dia. Puji Tuhan, hari ini kita akan perjamuan kudus.